Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran yang kelima. Namun sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat menyaksikan. Coba perhatikan gambar di samping. Gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan 4. Nah, gambar tersebut bisa dibuat menjadi sebuah cerita. Bagaimana kita membuat cerita berdasarkan gambar tersebut? Mari kita bahas lebih lanjut. Gambar yang pertama. Coba perhatikan, di situ ada 3 anak, ya sebut saja Udin, Beni, dan Edo sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Sedangkan gambar yang kedua, setelah bermain mereka akan makan. Sebelum makan, Beni mencuci tangan terlebih dahulu, sedangkan Edo tidak mencuci tangan dan langsung mengambil makanan. Gambar yang ketiga, yaitu mereka langsung makan dengan lahapnya hingga mereka merasa kenyang. Kemudian Edo mulai merasakan sakit pada perutnya. Gambar yang keempat, Udin dan Beni lalu membawa Edo pulang dan orang tuanya membawa Edo ke rumah sakit. Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangan sebelum makan. Berdasarkan cerita tadi, jika kalian tidak ingin seperti Edo, maka kalian harus menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah makan. Aturan sebelum makan. Coba perhatikan gambar berikut. Yang pertama, makanan harus bersih dan sehat. Hal itu bisa terlihat bahwa makanan ditutupi oleh tudung saji agar lalat-lalat dan sumber penyakit tidak menempel pada makanan. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Sedangkan yang ketiga, kalian harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dan sesudah makan agar makanan yang kita makan menjadi berkah bagi tubuh kita dan bisa menyehatkan tubuh kita. Simaklah bacaan berjudul aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk tumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan jadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, apakah kalian sudah berdoa atau berterima kasih kepada Tuhan? Nah, maka mulai sekarang biasakanlah kalian untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah untuk dikonsumsi. Prosesnya adalah yang pertama dari peternakan sapi, kemudian yang kedua sapi-sapi itu diperah untuk diambil susunya, kemudian susunya dikirim kepada perusahaan-perusahaan
untuk dilakukan proses produksi. Terus kemudian yang terakhir adalah jadilah susu kemasan kotak yang siap untuk dikonsumsi. Berikut adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Yang pertama, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak, dan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Berdasarkan daftar di samping, maka persoalan-persoalan berikut akan sangat mudah untuk kalian kerjakan. Yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Ya, jawabannya adalah perusahaan C dengan 4.800 kotak. Sedangkan pertanyaan yang kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Ya, jawabannya adalah perusahaan A dengan 1.200 kotak. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya adalah 1.200 ditambah 3.250 yang bisa kita susun menjadi penjumlahan bersusun. Pengerjaannya adalah kita lihat angka yang paling belakang. Kita jumlahkan 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 2 ditambah 2 sama dengan 4, dan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D adalah 4.450. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Jumlah susu kotak semuanya kita buat menjadi penjumlahan bersusun 1.200 ditambah 3.000. Kita jumlahkan ke bawah dengan melihat yang paling kanan. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 0 sama dengan 2, dan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B adalah 4.200 kotak. Selanjutnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan C dan E? Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Kemudian perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Jumlah susu kotak semuanya adalah kita buat menjadi penjumlahan bersusun. Kita lihat sebelah kanan untuk dilakukan penjumlahan ke bawah. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Berikutnya 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian 8 ditambah 2. 8 ditambah 2 itu sama dengan 10, terdiri dari angka 1 dan 0. Angka 0 diletakkan di bawah, sedangkan angka 1 diletakkan di atas sebagai simpanan. Kemudian angka 1 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 7. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan C dan E adalah 7.000 kotak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.